Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini Dige akan melanjutkan proyek yang tertunda, di mana ini adalah bahasan anime Mushoku Tensei musim kedua bagian 7. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Pada hari berikutnya, Rudeus mengawali aktivitasnya dengan penuh senyuman. Entah mengapa dia begitu bersemangat dan penuh percaya diri. Ketika Cliff bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi pada pemuda itu, Rudeus pun menjawab kalau dirinya telah sembuh dari suatu penyakit yang selama ini membuatnya sangat terganggu. Zanoba, Cliff, dan rekan-rekan yang lainnya pun memberikan selamat atas kesembuhan Rudeus itu. Rudeus sendiri begitu bersyukur, karena kesembuhan ini membuatnya merasa kembali menjadi manusia seutuhnya. Sesaat kemudian Rudeus bertandang ke tempatnya Nanahoshi guna meminta saran tentang apa yang diharapkan Nanahoshi jika dia mempunyai seorang kekasih. Nanahoshi pun kurang nyaman mendengarkan pertanyaan Rudeus yang begitu aneh. Pun demikian, Nanahoshi menjawab bahwa pada biasanya orang yang disukai itu akan merasa cukup jika Rudeus menemani dan selalu ada di sampingnya. Belakangan ini Rudeus secara berkala mengirimkan surat pada ayahnya. Setelah kesembuhannya ini, sebenarnya Rudeus bisa saja melanjutkan pencarian keluarganya. Tapi sebelum itu dia ingin melakukan hal yang sangat penting, yaitu melangsungkan pernikahannya dengan Sylvie. Tapi saat memikirkan pernikahan, Rudeus malah jadi bingung apa yang harus dilakukannya. Karena sangat penasaran, dia langsung meminta saran pada teman-temannya. Cliff dan Zanoba lantas menyarankan agar Rudeus membeli sebuah rumah. Membeli sebuah rumah menjadi sangat penting karena rumah adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi jika seseorang mau menikah. Rudeus pun mengingat kalau Paul juga memiliki sebuah rumah di desa Buena setelah dia menikah. Cliff lantas melanjutkan bahwa sudah kewajiban seorang lelaki untuk menyiapkan rumah. Rudeus pun menerima saran tersebut dan langsung ke kota untuk melihat-lihat daftar properti yang sedang dijual. Namun Rudeus jadi bingung dan tidak tahu harus membeli rumah seperti apa. Setidaknya dia harus memiliki rumah yang luas dan kamarnya banyak, serta yang lebih penting lagi harganya murah. Tanpa diduga dia menemukan kriteria rumah yang diinginkannya. Dan tanpa banyak berpikir, dia mengajak Zanoba dan Cliff untuk mengecek rumah besar tersebut. Mereka pun sampai di depan rumah besar dan terlihat suram. Rumah ini menjadi murah karena telah dikutuk. Rumor mengatakan bahwa saat tengah malam suka muncul suara aneh yang datang entah dari mana. Bahkan ada cerita buruk kalau penghuni rumah ini telah dibantai. Kondisi di dalam rumah terlihat begitu kotor dan cukup rusak. Tanpa membuang waktu, Rudeus, Zanoba, dan Cliff langsung memutari setiap ruangan yang ada satu demi satu. Mereka pun tidak menemukan hal yang aneh di lantai 1. Demikian juga di lantai 2. Semuanya nampak normal dan tidak ada anomali. Untuk lebih memastikannya, malam ini mereka bertiga berencana menginap di rumah angker itu. Ketika malam semakin larut, sebuah pintu rahasia nampak terbuka dengan sendirinya. Rudeus dan Zanoba telah tidur, sementara Cliff nampak masih terjaga. Saat Cliff merasakan ada hal yang tidak beres, dia segera membangunkan Rudeus dan Zanoba. Semuanya pun melakukan pemeriksaan dengan sangat seksama mulai dari lantai atas hingga lantai bawah.
Sayangnya mereka masih belum menemukan satupun hal yang aneh. Tapi saat hendak kembali ke kamar untuk memeriksa perbekalan, Rudeus dikejutkan oleh kemunculan makhluk mengerikan. Jelas saja Rudeus sangat kaget dan menjerit kencang. Dia lantas menyerang monster tersebut dengan teknik batu tajam udaranya. Sayangnya serangan itu tidak mempan sama sekali. Zenoba pun langsung datang untuk menolong Rudeus, tapi senjatanya hancur oleh serangan kuat si monster. Zenoba lantas dicapik-capik si monster dengan begitu brutal. Untungnya semua sayatan itu tidak mempan sama sekali karena Zenoba memang sangat amat kuat. Cliff ikut membantu dengan memberikan support raparan sihir cahaya pemurnian. Namun serangan itu tidak berguna dan pemuda itu malah kabur masuk ke dalam kamar. Ketika Rudeus mulai serius dan hendak menghancurkan monster itu dengan serangan pamungkasnya, tanpa diduga Zenoba langsung menghentikannya. Anehnya, setelah beberapa saat monster itu terlihat berhenti menyerang dan tidak bergerak sama sekali. Zenoba pun mengajak Rudeus masuk ke dalam kamar untuk memeriksa si monster. Ternyata monster itu adalah sebuah benda atau lebih tepatnya patung. Yang lebih mengherankan lagi, patung ini bisa bergerak sendiri dan tentu saja hal ini membuat Zenoba sangat kegirangan. Rudeus pun memuji kehebatan Zenoba karena dia mulai ahli dalam menilai patung. Rudeus pun memeriksa patung itu. Jika memahami prinsip kerjanya, maka dia mungkin membuat action figurnya bisa bergerak. Tentu saja hal ini adalah penemuan yang sangat luar biasa. Rudeus pun meminta Zenoba untuk melakukan penyisiran kembali karena mungkin saja ada patung lain yang belum ditemukan. Jika beruntung, bisa saja mereka menemukan blueprint dari patung itu. Setelah melakukan pemeriksaan ulang, mereka menemukan sebuah jejak buka tutup pada sebuah tembok. Dan benar saja, setelah mendorong tembok itu terlihatlah sebuah ruangan rahasia di baliknya. Mereka lantas mengecek setiap sisi ruangan dan menemukan sebuah umpak tempat patung serta buku aneh yang berisi seluruh penelitian tentang patung itu. Menurut Rudeus, patung itu adalah benda penjaga rumah. Korban yang dibantai dulu sangat sial karena dianggap sebagai penyusup. Dengan ini satu masalah sudah terselesaikan. Pada pagi harinya, Rudeus, Zenoba, dan Cliff nampak kembali ke akademi. Di tengah jalan, Zenoba memohon pada Rudeus agar dia bisa meneliti patung yang dibawanya. Walau energi sihirnya sedikit dan kurang terampil, tapi Zenoba sangat serius dengan keinginannya itu. Sambil tersenyum, tentu saja Rudeus menyerahkan semua penelitian mengenai patung tersebut pada Zenoba. Tapi Rudeus meminta agar Zenoba menjalankan penelitiannya secara tersembunyi dan hati-hati. Zenoba pun sangat senang dan berterima kasih atas kemurahan hati Rudeus. Di hari berikutnya, Rudeus mengajak Sylphie untuk melihat rumah baru mereka. Sylphie pun begitu kagum melihat rumah besar dan megah yang terhampar di hadapannya. Berbeda jauh dengan sebelumnya, saat ini di dalam rumah kondisinya benar-benar bersih dan nyaman. Rudeus pun mengajak Sylphie berkeliling di setiap sudut rumah. Keduanya nampak sangat bahagia sembari mengungkapkan harapan masing-masing serta cita-cita terbaik di masa depan. Seminggu kemudian, Rudeus dan Sylphie berniat mengundang dan menjamu semua teman-teman terdekat mereka ke rumah baru. Bisa dikatakan kalau ini adalah resepsi pernikahan Rudeus dan Sylphie. Keduanya pun menuliskan beberapa nama-nama penting dalam undangan tersebut. Di antaranya adalah Elinalise, Zenoba, Cliff, Putri Ariel beserta para pengawalnya. Selain itu, Sylphie sepertinya ingin membicarakan hal penting dengan Elinalise. Walaupun cukup penasaran, namun Rudeus berharap yang terbaik karena dia tidak pernah melihat Sylphie dan Elinalise ngobrol berdua. Untuk mempersiapkan resepsi, pagi itu Rudeus dan Sylphie langsung pergi ke kota untuk berbelanja. Namun sebelum berbelanja bahan makanan, Sylphie ingin membelikan sebuah jubah baru untuk Rudeus. Setelah mencoba-coba beberapa jubah, Sylphie pun memilihkan jubah baru yang tidak jauh berbeda dengan milik Rudeus sebelumnya. Jubah itu terbuat dari kulit lakiret yang berasal dari benua iblis, yang mana pakaian tersebut memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun dan asam. Walau jubah ini kelewat mahal, untungnya Rudeus mendapatkan diskon karena dia adalah keluarga Greyrat.
Sebelumnya Luke Rerat sering berbelanja dan menjadi pelanggan setia di toko ini. Setelah membeli jubah, keduanya pun melanjutkan kegiatan berbelanja di toko lain. Mulai dari perlengkapan rumah tangga, berbagai isian dalam rumah hingga bahan makanan. Keduanya nampak begitu sibuk, dan tanpa terasa waktu sudah sore hari saja ketika mereka kembali ke rumah. Hari resepsi pun tiba. Walau ada beberapa orang yang tidak bisa hadir, namun sebagian besar para tamu undangan telah memenuhi ruangan. Di hadapan teman-temannya, Rudeus mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam pada seluruh tamu undangan. Setelah itu Rudeus mengumumkan bahwa dia dan Sylvie akan menikah. Tentu saja semua orang sangat senang mendengar kabar tersebut, dan setelahnya mereka semua memeriahkan acara resepsi ini dengan menyantap jamuan makanan yang sudah disediakan. Putri Ariel dan rombongannya menyampaikan selamat pada Rudeus dan Sylvie atas pernikahan mereka. Ariel juga memberikan cuti selama 1 tahun dan membebaskan Sylvie dari tugas pengawalan sementara. Tentu saja Sylvie sangat berterima kasih atas kemurahan hati Ariel. Penyampaian ucapan selamat pun dilanjutkan oleh Zanoba, Julie, Linia Pursena, serta Nana Hoshi. Cliff nampak memanjatkan doa agar hubungan Rudeus dan Sylvie langgeng selamanya. Dari lubuk hati yang terdalam, Elina Lisa juga mengucapkan selamat pada Sylvie atas pernikahannya. Tapi anehnya, wanita itu langsung menangis seketika di hadapan Sylvie. Sylvie pun menduga kalau Elina Lisa adalah neneknya, di mana ayahnya dulu berkata kalau nenek Sylvie merupakan member partinya Paul. Walau sempat membantahnya, namun Elina Lisa tidak bisa berkelit ketika Sylvie mengungkapkan beberapa alasannya. Rudeus sendiri tidak menyangka dengan fakta ini. Namun dia berpikir realistis, apalagi kalung buatan Sylvie sekilas sama dengan milik Elina Lisa. Dikarenakan suasana sedikit tegang, Rudeus pun meminta Elina Lisa beristirahat di lantai 2 sembari menenangkan diri. Ketika waktu sudah mulai senja, para tamu pun berpamitan pulang ke tempatnya masing-masing. Sylvie lantas mendatangi Elina Lisa untuk ngobrol secara personal di dalam sebuah kamar tertutup. Rudeus dan Cliff pun turun ke lantai bawah untuk menemui Putri Ariel. Anehnya Putri Ariel ini tiba-tiba meminta Rudeus untuk berduel pedang melawan Luke tanpa menggunakan sihir sama sekali. Walau katanya duel ini hanyalah permainan, tapi Rudeus tidak nyaman dan tidak mengerti apa yang diinginkan Ariel. Namun dia tidak bisa menolak karena Ariel memohon dengan sangat amat. Pertarungan pun dimulai, tapi Luke langsung KO seketika setelah menerima serangan pedang Rudeus yang begitu cepat. Kekalahan yang begitu telak ini benar-benar membuat Luke sangat kesal. Dia pun mengakui kekalahannya, dan setelahnya menitipkan Sylvie sepenuhnya pada Rudeus. Jelas saja Rudeus akan menjaga Sylvie dengan sepenuh hati. Tapi sebelum itu, Rudeus ingin mendapatkan penjelasan alasan dari pertarungan ini. Di sini Ariel menjelaskan kalau duel ini dilakukan hanya untuk menguji apakah Rudeus layak untuk Sylvie. Ariel memiliki tanggung jawab penting sebagai anggota keluarga kerajaan Asura. Oleh karena itulah dia harus berhenti bergantung pada Sylvie dan membiarkan Sylvie memilih jalannya sendiri. Tapi jika Rudeus tidak bisa menjaga Sylvie, maka Ariel sendirilah yang akan merebut Sylvie kembali. Rudeus pun mengerti dan dia berjanji tidak akan mengecewakan Ariel. Setelah itu Putri Ariel dan rombongannya nampak berpamitan pulang kembali ke akademi. Di dalam rumah, Sylvie dan Elina Lisa turun ke bawah untuk menemui Rudeus dan Cliff. Di sini sudah dipastikan kalau Elina Lisa memang neneknya Sylvie. Beberapa alasan diungkapkan mengapa Elina Lisa tidak memberitahu nama aslinya pada anaknya. Wanita itu pun memutuskan hubungan dengan anak-anaknya sampai bisa hidup mandiri. Namun perasaan Elina Lisa langsung tumpah begitu saja ketika dia melihat Sylvie bahagia. Cliff lantas berkata pada Rudeus mengenai perasaannya pada Elina Lisa. Anehnya Cliff tidak ilfil, dan dia menganggap kalau Elina Lisa adalah wanita yang sangat bijaksana walau hatinya rapuh. Pemuda itu pun bertekad untuk menyembuhkan kutukan Elina Lisa. Seburuk apapun itu, Cliff memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan wanita yang dicintainya. Melihat keseriusan Cliff, Rudeus pun berjanji untuk membantu Cliff semaksimal mungkin.
Cliff dan Elinalise pun berpamitan pulang ketika waktu sudah petang. Setelah itu Rudeus mengucapkan terima kasih pada Sylvie untuk semua kebaikan hari ini. Sylvie pun juga berkata demikian, dan mereka memasuki rumah untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Rudeus terlihat begitu senang setelah menerima surat dari Paul. Paul mengucapkan selamat atas keberhasilan Rudeus memasuki Akademi Sihir. Dia sangat bangga karena Rudeus lebih mandiri dan bisa menentukan jalannya sendiri. Paul mengabarkan kalau saat ini dia ada di e-sport, dan saat ini juga dia akan menuju benua Begarit bersama dengan partinya. Begarit merupakan benua terkeras kedua setelah benua iblis. Dengan jujur Paul menyampaikan bahwa perjalanan ke benua tersebut sangat sulit jika harus membawa anak-anak. Disinilah muncul usulan dari semua orang agar Aisa dan Norn bisa dititipkan pada Rudeus. Sebenarnya Paul tidak ingin mengambil keputusan ini karena dia khawatir akan kehilangan keluarganya lagi. Namun Paul cukup lega setelah bertemu dengan seseorang yang sangat bisa diandalkan untuk mengantarkan Aisa dan Norn pada Rudeus. Apalagi Rudeus juga mengenal orang itu dengan sangat baik. Sejujurnya Paul merasa tidak enak menyerahkan semua urusan ini pada Rudeus. Namun dia tidak ada pilihan karena Zenith harus segera ditemukan. Rudeus pun pulang ke rumah dengan perasaan lega. Sebagai putra sulung dia memiliki kewajiban untuk menjalankan permintaan ayahnya. Tapi dia masih sangat penasaran mengenai siapakah sosok yang mengawal perjalanan Aisa dan Norn. Rudeus lantas menemui Sylvie dan menyampaikan isi surat dari Paul. Sylvie pun tidak masalah jika kedua adik Rudeus tinggal di rumah ini. Rudeus pun senang karena keberadaannya bisa lebih berguna untuk membantu keluarganya. Dia juga tidak menyangka kalau dirinya yang dulu merupakan seorang pengangguran tidak berguna, kini bisa memiliki tempat untuk pulang. Bisa makan bersama orang yang sangat dicintainya merupakan kebahagiaan yang sangat tidak ternilai. Di hari berikutnya, Rudeus menemui Nanahoshi di ruangannya. Nanahoshi nampak bersemangat setelah berhasil menyelesaikan lingkaran sihir dalam sebulan belakangan ini. Bagi Nanahoshi, ini adalah puncak pencapaiannya selama 2 tahun. Lingkaran sihir ini berfungsi untuk memanggil barang-barang dari dunia lain. Selain itu, Nanahoshi menjamin kalau benda sihir itu tidak akan menimbulkan bencana teleportasi seperti insiden sebelumnya. Nanahoshi pun meminta Rudeus untuk mengisi lingkaran sihir di hadapannya dengan energi sihir. Tapi saat Rudeus melepaskan banyak energi sihirnya, tanpa diduga kertas lingkaran sihir itu mengalami macet dan terbakar sebagian. Kegagalan ini pun membuat Nanahoshi menghela nafas panjang. Dia lantas mempersilahkan Rudeus pulang. Di sini Rudeus mengerti kalau Nanahoshi sangat stres dalam menjalani penelitiannya. Tapi dia cukup yakin kalau Nanahoshi pasti akan baik-baik saja. Namun keyakinannya ternyata salah besar. Sebelum melangkahkan kakinya lebih jauh, Rudeus sangat kaget mendengar cerita Nanahoshi di dalam ruang penelitiannya. Tentu saja Rudeus segera kembali untuk menolong. Nanahoshi nampak kesetanan dan menghancurkan seluruh isi ruangan. Dia meraung-raung karena sadar bahwa sulit baginya untuk kembali ke dunia asalnya. Walau Rudeus berhasil menenangkan Nanahoshi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun memohon agar Nanahoshi tidak terlalu memaksakan diri dan segera beristirahat. Dengan bantuan Zanoba, Rudeus langsung menggendong Nanahoshi menuju UKS. Di dalam ruangan UKS, Zanoba menyadari kalau Nanahoshi melakukan penelitian lingkaran sihir karena terpaksa. Oleh karena itulah gadis itu sangat kesal menyadari penelitiannya gagal. Setelah berunding dengan Sylvie, untuk sementara Nanahoshi akan tinggal dan dirawat secara intens di rumahnya Rudeus. Rudeus pun meminta tolong pada Zanoba untuk membawa Nanahoshi ke rumahnya. Hingga malam menjelang, Nanahoshi masih saja tertidur pulas karena sangat kelelahan. Untuk berjaga-jaga, Sylvie telah memberikan sihir penyembuhannya. Di lantai bawah, Zanoba dan Julie mengungkapkan kekhawatirannya pada Rudeus. Menurut Zanoba, raut muka Rudeus tidak ada bedanya dengan Nanahoshi. Rudeus pun berkata bahwa dia memiliki kenangan berat di masa lalu. Kala itu Rudeus tidak berdaya dan selalu menutup diri layaknya Nanahoshi.
Walau tidak bisa memahaminya, tapi Zanoba akan selalu membantu Rudeus dengan seluruh kekuatannya. Pada esok harinya, kondisi Nanahoshi masih belum begitu baik. Rudeus pun jadi pasrah karena Nanahoshi tidak mau merespon apapun. Namun Nanahoshi mengungkapkan rasa kekecewaannya ketika Rudeus hendak meninggalkannya. Gadis itu begitu kecewa karena merasa telah memecahkan semua teka-teki tentang lingkaran sihir. Dengan mengkombinasikan beberapa pola sirkuit, seharusnya akan tercipta sebuah fungsi. Tapi entah mengapa sirkuitnya tidak mau tersambung sama sekali. Nanahoshi sungguh pasrah karena ini sama saja menandakan kalau dirinya mustahil bisa pulang ke rumah. Rudeus yang peduli dengan Nanahoshi langsung saja mengumpulkan teman-temannya untuk segera memeriksa lingkaran sihir buatan Nanahoshi. Semuanya pun begitu serius tapi sekaligus bingung. Namun justru disitulah muncul beberapa gagasan dan ide yang sangat cemerlang. Membuat ulang lingkaran sihir itu memang sangat sulit bagi Cliff. Namun Zanoba memiliki ide kalau lingkaran sihir itu akan berhasil jika dibuat beberapa struktur. Zanoba telah meneliti patung yang sebelumnya ditemukan di rumahnya Rudeus. Cliff pun begitu kaget setelah menyadari kalau menempuk beberapa lingkaran sihir dapat menciptakan suatu efek tertentu. Cliff pun memeriksa patung itu dengan seksama. Walau tidak yakin, namun Cliff percaya kalau masih ada kemungkinan masalah lingkaran sihir Nanahoshi bisa dipecahkan. Pada keesokan harinya, Rudeus dan yang lainnya mendudukkan Nanahoshi di dalam ruang penelitiannya. Mereka lantas mengumpulkan beberapa lembar lingkaran sihir di hadapan Nanahoshi. Melihat pola lingkaran sihir di hadapannya, gadis itu pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Dia sungguh tidak habis pikir, mengapa ide tersebut tidak pernah terbesit di dalam pikirannya. Dia lantas berkolaborasi dengan Cliff hingga terciptalah beberapa pola lembaran lingkaran sihir. Setelah bekerja seharian penuh, kali ini pola lingkaran sihir yang diimpikan Nanahoshi benar-benar terwujud. Rudeus pun mencoba mengaktifkannya, dan tanpa diduga sebuah botol plastik keluar dari pusat lingkaran sihir tersebut. Keberhasilan ini pun membuat Nanahoshi benar-benar sangat senang. Setidaknya penelitiannya membuahkan hasil dan dia harus melangkah ke tahap selanjutnya. Walau tidak suka ngumpul-ngumpul, tapi Nanahoshi mengajak semuanya makan bersama-sama. Dia sangat berterima kasih karena semua orang sudah membantunya. Hati Nanahoshi pun mulai terbuka, apalagi orang-orang di sekitarnya ternyata sangat peduli padanya. Ketika kembali ke rumah, Rudeus dikejutkan oleh kedatangan kedua adiknya. Tapi yang lebih mengagetkan lagi, ternyata sosok yang mengawal kedua adiknya tersebut adalah Ruijerd Superdia. Dikarenakan lama tidak berjumpa, Rudeus dan Ruijerd pun ngobrol panjang lebar. Rudeus sangat berterima kasih karena Ruijerd sudah mengawal kedua adiknya. Ruijerd sendiri tidak mengapa, karena melindungi anak-anak adalah hal yang wajar dilakukan oleh semua orang. Di dalam hatinya, Rudeus tidak menyangka kalau orang yang dimaksud Paul adalah si Ruijerd. Dia pun sangat lega, karena Ruijerd adalah pria yang sangat handal. Ruijerd mengisahkan tentang petualangannya hingga bertemu Paul, dan disitulah pengawalan Aisa dan Norn diserahkan kepadanya. Di tengah percakapan, Ruijerd menanyakan bagaimana keadaan Eris. Tentu saja Rudeus menyampaikan bahwa hubungannya dengan Eris benar-benar sangat kompleks. Eris merasa tidak cocok dengan Rudeus dan pergi berpetualang sendiri. Pun demikian, Ruijerd begitu yakin kalau Eris tidak membenci Rudeus. Eris adalah gadis yang tidak pandai berkata-kata. Jika nanti bertemu lagi dengan Eris, Ruijerd berharap Rudeus bisa ngobrol santai dengan Eris. Ruijerd pun menyampaikan bahwa besok dia harus pergi meninggalkan kediaman Rudeus. Jelas saja hal ini membuat Rudeus merasa sedih. Pada esok paginya, Rudeus dibuat kaget karena Badigadi menghalangi jalan Ruijerd. Untungnya Badigadi segera pergi setelah melihat Rudeus. Wajah Ruijerd pun begitu tegang. Bagaimanapun juga, suku Saper dan klan Iblis telah hidup dari masa Perang Lapis. Keduanya pasti memiliki banyak masalah dari waktu itu. Ruijerd pun meminta Rudeus tidak cemas karena dia tidak memiliki niat untuk berduel melawan Badi. Setelah sarapan pagi, Ruijerd lantas berpamitan pergi. Aisa berterima kasih atas segala kebaikan Ruijerd. Tapi anehnya si Norn malah menangis dan ingin pergi mengikuti Ruijerd. Ruijerd pun menasehati Norn untuk selalu bergantung pada Rudeus.
Tapi Norn tidak mau karena Rudeus sudah berbuat jahat pada ayahnya. Ruijerd pun menenangkan Norn sekali lagi dengan berbagai argumentasi penting. Dan setelahnya dia benar-benar pergi melangkahkan kakinya. Di dalam rumah, Rudeus ngobrol dari hati ke hati dengan kedua adiknya. Rudeus berharap Aiza dan Norn bisa hidup rukun di dalam rumah ini. Aiza nampak sangat antusias, sementara Norn terlihat datar-datar saja. Setelah beberapa saat, Aiza memberikan kotak titipan Paul pada Rudeus. Di dalamnya terdapat surat yang isinya meminta tolong pada Rudeus agar Aiza dan Norn bisa bersekolah. Tapi Aiza tidak mau bersekolah. Dia malah bersikukuh ingin merawat rumah dan kakaknya saja. Rudeus pun mengerti. Namun Aiza dan Norn harus mengikuti ujian sekolah, baru setelahnya akan diputuskan mereka sekolah atau tidak. Norn sendiri tidak yakin bisa masuk sekolah karena dia merasa kurang pintar. Perdebatan pun terjadi, di mana Aiza merendahkan Norn karena kakaknya itu tidak ada kemauan belajar. Jelas saja hal ini membuat Norn begitu muak. Dia pun pergi begitu saja dan berjanji akan mengikuti ujian masuk sekolah itu. Beberapa hari kemudian, Aiza mendapatkan nilai sempurna dalam ujian masuk sekolah. Tentu saja Rudeus tidak ada pilihan selain membiarkan Aiza tidak sekolah sesuai dengan janjinya. Sayangnya hasil ujian Norn tidak terlalu bagus, walaupun masih dalam kategori aman. Ketika Rudeus menawarkan berbagai kelas menarik dalam akademi, tanpa diduga Norn mengungkapkan kalau dia ingin tinggal di asrama sekolah. Rudeus pun terkejut, tapi dia mempersilahkan Norn tinggal di asrama. Fakta ini membuat Aiza merasa dicurangi karena dialah yang mendapatkan nilai sempurna. Aiza tidak setuju jika Norn tinggal di asrama. Apalagi sang ayah sudah mengatakan kalau semuanya harus tinggal bersama. Aiza pun menangis karena merasa dianggap sebagai saudara tiri oleh Rudeus. Untungnya dia masih bisa menerima setelah Rudeus memberikan penjelasan yang begitu serius. Hari masuk sekolah pun akhirnya tiba. Rudeus memberikan banyak wejangan pada Norn agar gadis tersebut mematuhi semua aturan yang ada di akademi. Norn harus belajar giat dan serius. Walau Rudeus menyampaikan banyak sekali pesan, tapi Norn hanya menjawab iya saja. Sebulan pun berlalu sejak Norn masuk sekolah. Pada suatu ketika, Norn tidak menjawab sapaan Rudeus dan gadis itu terlihat tidak memiliki teman sama sekali. Jelas saja hal ini membuat Rudeus sangat kepikiran. Namun Rudeus mencoba menenangkan diri setelah mengetahui kalau Norn hanya bingung mengetahui ruangan kelas tempatnya belajar. Ariel pun meminta tolong pada Luke untuk menunjukkan di mana ruangan kelas pada Norn. Pada sore harinya, Rudeus nampak menyidang Linnea dan Pursena atas tindakan ngawur mereka. Kedua gadis dari suku binatang itu lantas memarahi seorang siswi baru, di mana siswi itu ternyata adalah Norn. Mereka pun sontak ketakutan setelah mengetahui kalau Norn adalah adiknya Rudeus. Walau Norn adalah adik kandungnya sendiri, Rudeus sangat menyadari kalau dia tidak begitu akrab dengan adiknya itu. Pun demikian, Rudeus akan berusaha pelan-pelan menyentuh hati adiknya itu. Beberapa hari kemudian, Rudeus sangat gundah setelah mengetahui kalau Norn mengurung diri di dalam kamarnya. Mengurung diri adalah tindakan yang memiliki arti berat bagi Rudeus. Bagaimana tidak, Rudeus juga mengurung diri setelah mengalami perundungan di dunia asalnya. Jika Norn merasakan hal yang sama, mungkin saja Rudeus masih bisa menolongnya. Linnea dan Pursena nampak sangat ketakutan melihat kegelisahan dan amarah Rudeus. Bahkan tidak hanya mereka, semua orang yang berpapasan dengan Rudeus begitu ngeri merasakan aura kemarahan pemuda itu. Rudeus tidak bisa berdiam diri melihat adiknya seperti itu. Bagaimanapun juga, Norn tetaplah adik kandungnya dan dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi adiknya tersebut. Dia lantas memasuki ruangan kelas Norn, padahal saat itu kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Dengan begitu geram, Rudeus berdiri di depan kelas dan menjelaskan bahwa Norn adalah adiknya. Sayangnya saat ini Norn tidak mengikuti pelajaran. Walau belum menerima informasi sebenarnya dari Norn, tapi Rudeus merasa kalau salah satu orang di sini adalah penyebab utama mengapa Norn tidak masuk kelas. Rudeus meminta mereka mengaku dan dia berjanji tidak akan marah.
Namun di dalam hatinya Rudeus akan menghajar si pembuli dan dia benar-benar mengutuk tindakan perundungan itu. Saat itulah seorang siswi mengangkat tangannya. Rudeus pun langsung meradang, tapi dia berusaha mengontrol diri dan membiarkan siswi tersebut menjelaskan situasinya. Gadis dari suku binatang itu pun menjelaskan kalau belum lama ini dia sempat ngobrol dengan Norn. Dia sudah tahu kalau Norn adalah adiknya Rudeus, di mana Rudeus adalah penyihir hebat sementara Norn adalah gadis biasa. Ketika dia membandingkan Norn dan Rudeus, tanpa disangka Norn langsung marah besar. Fakta ini pun membuat Rudeus begitu kaget. Dari informasi ibu guru di kelas ini, Norn berusaha menahan tangis dan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Sayangnya tanpa disadari ibu guru juga meminta Norn mencontoh kakaknya, dan ini membuat Norn merasa dibandingkan lagi. Siswa lain pun mengatakan hal yang senada, dan fakta ini benar-benar membuat Rudeus sangat tertampar. Rudeus pun langsung cemas dan murung. Dia sadar kalau semua ini adalah kesalahannya sendiri. Jelas saja Norn sangat kesal karena dibanding-bandingkan dengan Rudeus. Padahal sebelumnya dia sudah dibanding-bandingkan dengan Aiza. Sesaat kemudian Sylvie datang dan mengatakan kalau ini bukanlah kesalahan Rudeus. Linnea dan Pursena juga mengatakan hal yang sama. Rudeus pun berterima kasih pada semuanya, walau saat ini dia terlihat seperti orang bodoh. Namun demikian Rudeus tidak bisa berbuat banyak karena Norn sangat membencinya. Jika dia memaksa Norn keluar dari kamarnya, maka hal itu tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi dia juga tidak boleh membiarkan tindakan Norn berlarut-larut karena suatu hari nanti dia pasti akan menyesali tindakannya itu. Ketika Rudeus tidak tahu harus berbuat apa, Sylvie, Linnea, dan Pursena pun berusaha membantunya. Malam itu semuanya mulai menjalankan rencana, di mana asrama putri dikosongkan dengan alasan Putri Ariel hendak berpitato di kantin. Sylvie pun memastikan situasi aman, dan setelahnya Rudeus pergi menuju kamar Norn dengan bantuan Linnea dan Pursena. Rencana penyusupan memang berjalan lancar, tapi Norn tidak peduli ketika Rudeus memanggilnya dari luar. Ketika Rudeus hendak membuka pintu kamar Norn, tanpa diduga dia bisa melihat kenangan masa lalunya. Dulu Rudeus keras kepala dan selalu mengurung diri di kamar. Kakaknya berusaha membantu dengan mengatakan bahwa banyak yang lebih menderita dari Rudeus. Jika lari dari masalah, maka seterusnya hanya bisa lari tanpa menyelesaikan masalah itu. Sang kakak pun tidak mempermasalahkan jika Rudeus tidak sekolah, tapi setidaknya dia ingin mengajak Rudeus untuk makan bersama. Sayangnya Rudeus tidak peduli dan mengabaikan kakaknya. Rudeus lantas melontarkan kata-kata tidak pantas yang intinya membuat kakaknya itu tidak mungkin bisa memahami perasaannya. Sang kakak pun akhirnya pergi, dan sejak saat itu Rudeus tidak pernah lagi berinteraksi dengannya. Kini Rudeus paham betul bagaimana perasaan kakaknya itu. Jika dia mundur sekarang, mungkin Norn tidak mungkin bisa ditolong. Norn sendiri menganggap Rudeus sebagai sosok yang seram. Ketika pertama kali bertemu, dia melihat Rudeus memukuli ayahnya habis-habisan. Ayah yang selalu berjuang dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Norn tidak sudi mengakui orang yang tega melukai ayahnya itu sebagai keluarganya. Sejak saat itulah Norn sangat membenci Rudeus. Saat datang ke kota ini, Norn melihat Rudeus nampak bahagia bersama istrinya. Padahal saat ini ayahnya sedang pontang-panting mencari keberadaan ibunya. Pun demikian Norn tidak boleh membuat Rudeus marah. Dia takut diusir dan tidak ada seorang pun yang menyayanginya di tempat ini. Anehnya sang ayah selalu meminta Norn untuk memaafkan Rudeus. Saat masih kecil Norn tidak memahami maksud ayahnya. Namun saat ini dia mulai mengerti, dan mungkin saja Rudeus tidak seburuk apa yang dipikirkannya. Selain itu Ruiger juga memberikan banyak masukan agar Norn bisa berbaikan dengan Rudeus. Norn memang tidak mengetahui apapun tentang Rudeus. Tapi Ruiger meyakinkan bahwa Rudeus adalah sosok yang hebat dan layak dihormati. Ketika Norn hendak menyapa Rudeus, tanpa diduga kakaknya itu menyapanya duluan. Rudeus meminta maaf karena Norn selalu tersiksa sejak datang ke sini. Rudeus sangat sadar kalau semua masalah ini bersumber darinya. Walau demikian, Rudeus tidak tahu harus berbuat apa. Norn pun perlahan membuka tirai penutup ranjangnya, dan tanpa disangka dia mendapati sosok ayahnya di dalam bayangan Rudeus.
Rudeus pun memalingkan wajahnya, tapi dia bertekad tidak akan pernah menghilang dan selalu ada untuk Norn. Rudeus lantas berjanji untuk memperhatikan Norn lebih baik lagi. Seketika itu juga mata Norn nampak berkaca-kaca, dan dia langsung menangis histeris di pelukan Rudeus. Kini Norn sangat yakin kalau kakaknya itu tidak mungkin mengecewakan keluarganya. Suasana keesokan harinya terlihat benar-benar berbeda. Norn mulai tersenyum dan membalas sapaan Rudeus walau masih sedikit kaku. Keduanya bahkan saling berdiskusi dan membahas masalah tentang Ruijord. Sebenarnya belakangan ini Rudeus ingin menulis buku yang mengupas tuntas masa lalu suku Sapper. Setidaknya dia ingin menunjukkan pada dunia bahwa suku Sapper tidaklah seburuk yang dibayangkan. Sayangnya Rudeus kekurangan ide dan bingung bagaimana cara penulisannya. Berbagai rencana telah terkumpul di kepalanya, tapi semua upayanya itu nampaknya tidak membuahkan hasil. Rudeus pun mengungkapkan permasalahan ini pada Norn, dan tentu saja Norn langsung mengajukan diri untuk membantu. Pun demikian Rudeus tetap meminta Norn untuk fokus dan lebih mengedepankan belajarnya. Pada suatu malam, Rudeus memberikan sebuah penawaran pada Aisa. Rudeus merasa khawatir melihat adiknya itu kelelahan dalam bekerja. Tanpa basa-basi, Aisa langsung meminta pada Rudeus untuk dibayar atas kerja kerasnya selama ini. Rudeus pun menemani Aisa membelanjakan uang gajinya di kota. Aisa lantas membeli beberapa pot untuk menanam benih bunga yang dikumpulkannya dalam perjalanan. Dia juga membeli selembar kain gorden sembari menjual nama kakaknya untuk meminta potongan harga pada Pak Penjual. Mendengar nama Rudeus Greyrat yang telah diakui oleh Putri Ariel dari Kerajaan Ashura, Pak Penjual pun jadi luluh dan benar-benar memberikannya diskon. Sekembalinya di rumah, Aisa lantas memasang gorden tersebut di kamarnya. Pada keesokan harinya, Rudeus pergi ke tempatnya Nana Hoshi. Nana Hoshi nampak serius memikirkan kriteria untuk memanggil benda organik dari dunia asalnya. Kriteria ini harus sangat spesifik agar memberikan hasil yang memuaskan. Jika cara ini berhasil, mungkin saja Nana Hoshi bisa kembali ke Jepang dengan selamat. Gadis itu pun berjanji memberikan hadiah besar pada Rudeus jika rencana ini berjalan sukses. Sementara itu Zanoba berhasil membuat action figure dengan caranya sendiri. Dia pun memberikan hadiah figur tersebut pada juri hingga membuat gadis kecil itu begitu senang. Beberapa saat kemudian Rudeus mendatangi Cliff di akademi. Keduanya terlihat serius membahas bagaimana caranya meringankan gejala kutukan yang diderita Elinalise. Kehidupan Rudeus pun berjalan dengan begitu nyaman. Pemuda itu bisa meluangkan waktunya untuk berolahraga, berlatih pedang serta selalu membersamai orang-orang yang dicintainya. Keluarga dan teman-temannya benar-benar begitu baik dan peduli. Ini adalah hal yang sangat berharga dan tidak bisa didapatkannya pada kehidupannya yang lalu. Kebahagiaan Rudeus pun semakin tidak terbendung setelah dia mengetahui kalau istrinya tengah mengandung. Dia pun berterima kasih dan memeluk istrinya dengan begitu erat. Saking bahagianya, Rudeus bahkan tidak kuasa menahan air matanya. Pada malam harinya, Norn mengucapkan selamat atas kehamilan Sylvie. Aisa lantas menjelaskan bahwa Putri Ariel meminta Sylvie untuk libur atau mengambil cuti setidaknya 2 tahun ke depan. Elinalise pun menawarkan diri untuk menggantikan posisi Sylvie dalam mengawal Putri Ariel. Semuanya lantas makan bersama dalam balutan suasana yang begitu hangat. Rudeus pun bercita-cita bahwa pada suatu hari nanti seluruh keluarganya bisa duduk dan berkumpul makan bersama di dalam rumah besarnya ini. Namun esok harinya Rudeus nampak tersentak setelah menerima surat dari Gis bahwa Paul meminta bantuan karena begitu kesulitan dalam menyelamatkan Zenith. Sin pun berpindah ke alam mimpi, di mana Rudeus berjumpa kembali dengan Dewa Manusia. Tentu saja Rudeus langsung bertanya pada sang dewa tentang apa maksud dari suratnya Gis. Sebelumnya Dewa Manusia sudah mengingatkan kalau Rudeus akan menyesal jika memaksa pergi ke benua Begarit. Bahkan hingga saat ini peringatan itu tidak pernah berubah. Faktanya, hingga saat ini Rudeus selalu saja bahagia dan tidak pernah mengalami nasib buruk. Rudeus mengalami perkembangan yang baik, sembuh dari penyakit buruk, menjadi dekat dengan adik-adiknya, ditambah lagi dia bisa menikah dan akan memiliki momongan. Pun demikian, Rudeus merasa kalau Dewa Manusia telah menipunya agar tidak berangkat menuju benua Begarit. Rudeus merasa harus melakukan sesuatu karena keluarganya sedang dalam bahaya.
Walau sudah memohon-mohon, namun Dewa Manusia tetap tidak mau membeberkan alasannya mengapa Rudeus tidak boleh pergi ke Begarit. Setidaknya Rudeus tidak ingin menyesal dan memiliki pertimbangan sebelum melangkah lebih jauh. Namun sang dewa kembali mengingatkan bagaimana nasib anak Rudeus jika dia memaksa pergi. Hal ini pun membuat Rudeus serba salah dan sulit mengambil keputusan. Apapun pilihannya, pada akhirnya Rudeus akan tetap menyesali setiap keputusannya. Sang dewa pun tetap ngotot agar Rudeus tidak memaksakan diri menuju Begarit. Akhirnya Rudeus mengalah dan akan menuruti saran sang dewa. Rudeus pun terbangun dari mimpinya. Dia pun merasa kalau omongan Dewa Manusia memang ada benarnya. Sekeras apapun berpikir, Rudeus tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Sylvie menyadari kalau suaminya tidak tenang karena surat dari Gis. Namun Sylvie meminta agar Rudeus tidak terlalu banyak pikiran, apalagi kedua adik-adiknya juga tidak tenang karena khawatir dengan keadaan Paul. Namun Rudeus telah memutuskan kalau dia akan tetap di sini menemani Sylvie apapun yang terjadi. Walau hari terus bergulir, namun Rudeus tidak bisa berhenti memikirkan surat dari Gis. Elina Lisa pun menenangkan Rudeus dan bahkan dengan serius dia menawarkan diri menggantikan Rudeus untuk menolong Paul. Sementara itu Zanoba begitu yakin kalau Rudeus bisa menyelesaikan persoalan ini dan kembali dengan cepat. Zanoba berharap agar Rudeus bisa memutuskan sendiri langkah apa yang harus ditempuh saat ini. Selagi Rudeus tidak ada di tempat, Zanoba berjanji akan menjaga seluruh keluarga Rudeus. Rudeus pun sangat berterima kasih atas kebaikan hati Zanoba. Siang malam Rudeus nampak gelisah. Walau adik-adiknya bisa menemani Sylvie, tapi tetap saja Rudeus adalah tulang punggung rumah ini. Tinggal bersama keluarga dan menjaga semuanya merupakan tugas utama seorang suami dan ayah. Bagaimanapun juga Rudeus tidak mungkin bisa meninggalkan mereka semua. Pada keesokan harinya, Rudeus mendapati Norn terjatuh dengan perlengkapan perjalanan jauhnya. Sambil menangis, Norn menegaskan kalau dirinya akan pergi menolong ayahnya. Dia tidak tenang sementara kedua orang tuanya dalam keadaan bahaya. Norn sangat kecewa karena Rudeus tidak pergi menolong. Padahal Rudeus itu sangat kuat dan bisa melakukan perjalanan jauh. Raungan Norn pun membuat Rudeus berpikir kembali bahwa dirinya memang harus pergi. Dia pun mengulurkan tangannya pada Norn dan memastikan kalau dirinya yang akan pergi menyelamatkan keluarganya. Rudeus memang sudah memutuskan pergi ke benua Begarit, tapi dia agak khawatir jika Sylvie tidak merestuinya. Sebenarnya Elina Lisa telah mengingatkan Rudeus untuk tidak berangkat, namun tetap saja Rudeus merasa tidak tenang. Melihat kegundahan Rudeus, Elina Lisa pun mengalah dan mengajak Rudeus untuk pergi ke benua Begarit bersama. Tentu saja Rudeus sangat berterima kasih pada Elina Lisa. Perjalanan menuju Begarit membutuhkan waktu sekitar 8 bulan untuk sekali jalan. Jadi untuk pulang pergi dibutuhkan waktu selama 16 bulan. Oleh karena itulah Rudeus harus berpamitan dengan serius pada semua teman-temannya. Dia lantas mendatangi Nanahoshi dan menyampaikan maksud kepergiannya ke kota labirin Rapan di benua Begarit. Melihat waktu perjalanan yang cukup panjang membuat Nanahoshi cukup terkejut. Rudeus pun hanya bisa meminta maaf, padahal sebelumnya dia sudah berjanji untuk membantu Nanahoshi menyelesaikan penelitiannya. Sebelum Rudeus pergi, Nanahoshi memberikan sebuah benda penting, di mana itu adalah peta yang memuat lokasi lingkaran sihir teleportasi yang tersebar di seluruh dunia ini. Dan tentu saja, halaman yang dibuka Rudeus itu adalah lingkaran sihir teleportasi dari Saria menuju benua Begarit. Jelas saja Rudeus sangat tercekat dan begitu terkejut. Nanahoshi lantas menjelaskan pada Rudeus tentang cara menempuh perjalanan ke benua Begarit sesingkat mungkin. Jika perjalanan ini bisa dipersingkat sesuai dengan petunjuk Nanahoshi, maka Rudeus masih sempat melihat persalinan Sylvie. Tapi Nanahoshi meminta Rudeus untuk tidak menyebarkan informasi rahasia ini karena lingkaran sihir teleportasi merupakan teknik terlarang. Jika ada negara lain yang mengetahui informasi ini, maka lingkaran sihir tersebut akan segera dihancurkan. Rudeus pun sangat berterima kasih atas bantuan penting Nanahoshi ini. Nanahoshi pun tidak masalah, dan dia malah menganggap tengah membayar hutang kebaikan Rudeus sebelumnya. Pun demikian gadis itu tetap berharap Rudeus bisa segera kembali dan membantu penelitiannya.
Pada malam harinya, Rudeus nampak menyampaikan keinginannya untuk menolong kedua orang tuanya pada Sylvie. Tanpa banyak protes, Sylvie pun langsung menyetujuinya. Rudeus pun menenangkan Sylvie dan dia berjanji akan segera pulang setelah urusannya selesai. Rudeus juga meminta Aisa dan Norn untuk saling membantu selama dirinya tidak ada di rumah. Esoknya Rudeus berpamitan pada semua kenalannya di akademi. Dia juga mengajukan cuti pada Pak Genius, dan bahkan diberikan izin meminjam buku tentang teleportasi serta benua Begarit untuk sekedar berjaga-jaga. Ketika persiapan sudah benar-benar selesai, Rudeus dan Elina Lisa berpamitan pada semuanya. Elina Lisa pun meminta Sylvie tenang, karena dialah yang akan menjaga dan melindungi Rudeus dalam perjalanan ini. Walau berusaha tegar, namun tetap saja Sylvie tidak mampu menahan air matanya melihat kepergian Rudeus. Perjalanan pun dimulai, di mana Rudeus dan Elina Lisa pergi dengan menunggangi kuda. Keduanya pun terpaksa berhenti di pinggiran hutan karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa melewati hutan tersebut. Ketika telah memasuki hutan yang cukup dalam, Elina Lisa menemukan sebuah monumen batu sesuai informasi dari Nana Hoshi. Rudeus lantas melepaskan segel penghalang monumen batu tersebut hingga memunculkan sebuah bangunan kuno di depannya. Keduanya pun memasuki reruntuhan tersebut dan setelahnya menemukan lingkaran sihir teleportasi yang menyala terang. Untuk memastikannya, Rudeus segera membaca sebuah jurnal tentang penjelajahan labirin teleportasi. Disinilah dia memastikan bahwa lingkaran sihir di hadapannya itu memang teleportasi dua arah. Rudeus dan Elina Lisa pun menginjak lingkaran sihir sambil berpegangan tangan satu sama lain. Saat itulah dalam sekejap mata keduanya langsung berpindah di tempat yang sangat berbeda. Jelas saja keduanya begitu kaget dan seakan tidak percaya bisa berteleportasi secepat itu. Elina Lisa bahkan kembali berteleportasi untuk memastikan bahwa lingkaran sihir itu berfungsi. Setelah itu keduanya pun keluar dari reruntuhan dan kini mereka meyakini bahwa tempat ini adalah benua Begarit. Mereka pun terus berjalan pelan, menyusuri padang pasir luas di bawah panasnya sengatan terik mentari. Parahnya, keduanya harus bertarung melawan para monster mengerikan yang menyerang tidak terduga siang dan malam. Setelah itu keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan dan dengan usaha ekstra keras akhirnya mereka benar-benar sampai di kota Labirin Rapan. Setelah melangkahkan kakinya di kota Labirin Rapan, Rudeus kembali fokus untuk segera menemukan rombongan ayahnya. Untuk itulah Elina Lisa menyarankan agar Rudeus segera pergi menuju markas Guild Petualang. Sesampainya di Guild Petualang, tanpa disangka Rudeus dan Elina Lisa langsung bertemu dengan Gish. Gish terlihat sibuk memujuk para petualang lain untuk membantunya. Ketika menyadari kehadiran Rudeus dan Elina Lisa, Gish sungguh tidak menyangka kalau keduanya bisa datang secepat ini. Elina Lisa sendiri tidak ingin berbasa-basi dan dia langsung menanyakan bagaimana kondisi Zenith. Gish pun mengungkapkan kalau kondisi saat ini sangatlah buruk. Walau sudah lama tidak bertemu Rudeus, Gish mengakui kalau saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengenang masa lalunya bersama Rudeus. Dia pun segera bergegas untuk mengantarkan Rudeus dan Elina Lisa ke tempatnya Paul. Sebelum menemui Paul, Gish mengingatkan pada Rudeus dan Elina Lisa bahwa kondisi Paul saat ini begitu buruk. Jadi untuk saat ini, Gish berharap agar Rudeus dan Elina Lisa tidak banyak berulah di depan Paul. Paul pun nampak linglung mendapati sosok Rudeus berdiri di hadapannya. Dia merasa bermimpi karena sudah lama sekali tidak bertemu dengan putra pertamanya itu. Paul pun segera memeluk Rudeus dan meminta maaf. Sebagai seorang ayah, dia merasa sangat payah karena tidak bisa menyelamatkan Zenith. Dia juga tidak bisa mewariskan apa-apa pada Rudeus. Rudeus sendiri begitu bersyukur bisa datang. Jika keadaan Paul seburuk ini, kehadiran Rudeus pasti akan sangat membantu. Rudeus pun meyakinkan ayahnya bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Melihat Rudeus yang berpikiran dewasa dan hendak memiliki seorang putra, jelas saja membuat Paul sangat terharu. Dia pun meneteskan air matanya seraya mengungkapkan harapan-harapan besarnya. Setelah itu Paul mendatangi Elina Lisa dan dia segera meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu.
Elinalise pun memaafkan Paul dan keduanya saling berjabat tangan tanda perdamaian. Paul sangat berterima kasih karena Rudeus dan Elinalise datang serta menjawab surat permintaan tolongnya. Dia lantas menjelaskan kondisi Zenith, di mana ibunya Rudeus itu nampaknya terperangkap di dalam labirin yang berada 1 hari perjalanan dari kota ini. Paul pun tidak mengetahui apakah Zenith masih hidup atau sudah berapa lama wanita itu tertahan di sana. Menurut jaringan informasi GIS, bisa dipastikan kalau ada seseorang yang begitu mirip dengan Zenith di dalam labirin kuno yang begitu merepotkan. Parahnya, dalam setahun ini Paul dan partinya tidak berhasil menembus labirin itu, dan bahkan dia sudah memanggil 4 ahli penjelajah labirin tapi hasilnya nihil. Sesaat kemudian Talhen datang dan mengikuti penjelasan Paul. Namun sebelum itu, Rudeus nampak bertanya di mana keberadaan gurunya alias si Roxy. Disinilah semua orang terlihat sedih dan tidak bisa berkata apa-apa. Paul pun menjelaskan kalau Roxy terperangkap di dalam labirin sebulan yang lalu. Rudeus benar-benar tegang dan tidak ingin mendengarkan kabar kalau Roxy telah tiada. Untungnya Paul berkata kalau Roxy hanya menghilang karena menginjak lingkaran sihir teleportasi. Jadi kondisi Roxy saat ini masih belum bisa diketahui. Rudeus pun menenangkan dirinya, dan dia meminta Paul untuk melanjutkan penjelasannya. Ternyata labirin yang dimaksud Paul adalah salah satu labirin terburuk dengan tingkat kesulitan S, yaitu labirin teleportasi. Rudeus pun segera mengambil buku yang dipinjamnya dari akademi, di mana nyatanya buku itu adalah catatan petualang yang sudah menelusuri labirin teleportasi hingga lantai terdalam. Setelah membaca-baca buku tersebut, GIS benar-benar tidak menyangka kalau Rudeus bisa memiliki benda sepenting ini. Jika informasi dari buku ini benar adanya, maka mereka semua bisa menaklukkan labirin hingga lantai 6. Hebatnya, hampir semua informasi yang dibutuhkan mereka tertulis lengkap di dalam buku itu. Hal ini pun membuat Paul sangat bersemangat. Setelah membaca buku itu, Paul lantas meminta semuanya untuk bersiap dan membuat formasi. Pada malam harinya, Lilia menanyakan bagaimana kondisi dan kabar Aisyah di Ranoa. Rudeus pun menjawab kalau Aisyah sangat rajin dan bisa diandalkan dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Sementara Paul bertanya dengan siapa Rudeus menikah. Rudeus pun menjawab kalau dia menikah dengan Silpi dari desa Buena. Ditambah lagi dia akan memiliki momongan dan menjadi seorang ayah. Paul pun cukup senang dan menepuk pundak Rudeus. Jika semua masalah selesai, mereka harus merayakan kebahagiaan ini dengan meriah bersama-sama. Rudeus pun sangat senang mendengar tanggapan Paul yang begitu menenangkan. Pada esok siangnya, semua orang tengah berkumpul di depan labirin. Tanpa membuang waktu, semuanya segera memasuki labirin sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di ujung ruangan di mana para monster laba-laba menghalangi jalan menuju lingkaran sihir di lantai 2. Paul dan Elinalise pun bergerak bersama untuk mengalahkan para monster. Sebelum ikut membantu, Talhen mengingatkan Rudeus untuk tidak menggunakan sihir api serta menyerang langit-langit. Penggunaan sihir api sangat berbahaya karena bisa memicu rakun monoksida di seluruh ruangan. Sementara menyerang langit-langit hanya akan menghancurkan ruangan dungeon. Talhen lebih menyarankan Rudeus agar menggunakan sihir es saja. Paul dan Elinalise terus berusaha menghalau para monster dengan berbagai serangan fisik. Namun mereka sangat terbantu dengan serangan sihir es Rudeus yang begitu kuat. Setelah para monster dikalahkan, GIS pun membaca buku dan memilihkan jalan yang benar menuju lantai selanjutnya. Setelah mengalahkan beberapa monster yang menghadang, Paul lantas meminta semuanya untuk beristirahat sejenak. Di sini Rudeus terlihat sangat mengagumi Paul. Paul nampak serius tapi juga tenang. Sejak di lantai pertama, Paul selalu menanyakan secara intens bagaimana keadaan Rudeus. Saat berada di tengah perjalanan menuju lantai 3, langkah Rudeus tiba-tiba terhenti. Dia pun menepuk-nepuk dinding dungeon dan seakan merasakan hal yang sangat janggal di baliknya. Mati-matian melawan para monster. Walau sudah menghajar para monster dengan seluruh kekuatan terbaiknya, sayangnya para monster itu terus bermunculan di atas lingkaran sihir teleportasi.
Jelas saja hal ini membuat Roxy sangat ketakutan dan kehilangan kewaspadaan. Parahnya, tongkat sihirnya malah terlepas karena serangan monster laba-laba. Gadis itu pun berharap dirinya tidak berakhir begitu saja di tempat ini. Roxy pun hanya bisa menutup kedua matanya ketika para monster itu semakin mendekat. Anehnya, ketika Roxy membuka matanya, situasi tiba-tiba berubah menjadi begitu hening. Seluruh monster yang tadinya beringas kini nampak mematung terselimuti es padat yang super kuat. Sedetik kemudian Rudeus muncul di hadapan Roxy. Dan kehadiran Rudeus itu benar-benar membuat Roxy terdiam sekaligus terpana. Kisah pun berpindah pada Roxy yang kala itu terlempar semakin dalam di labirin hingga terpisah dari partinya. Agar tidak tersesat, Roxy selalu menandai dinding labirin di mana dirinya pernah melewati tempat itu. Di dalam perjalanannya mencari jalan keluar, Roxy sering menemui situasi pelik dalam menghadapi ganasnya serangan para monster. Sayangnya, lingkaran sihir teleportasi selalu mengirimnya ke tempat awal di mana dia menorehkan tanda di dinding labirin. Sepertinya sangat mustahil baginya bisa keluar dari labirin mengerikan ini, apalagi saat ini energinya benar-benar sudah terkuras begitu banyak. Walau memiliki firasat buruk kalau dirinya akan tewas di tempat ini, namun Roxy tetap memantapkan diri untuk berjuang dan tidak pernah menyerah. Scene pun kembali, di mana Rudeus tiba-tiba muncul dan mengalahkan seluruh monster yang sebelumnya mengincar Roxy. Kedatangan Rudeus pun membuat wajah Roxy memerah. Dia lantas berterima kasih karena Rudeus telah datang menyelamatkan nyawanya. Namun sayang, ternyata Roxy tidak mengingat sosok Rudeus yang ada di hadapannya itu. Jelas saja hal ini membuat Rudeus begitu terpukul dan benar-benar depresi. Dikarenakan kondisi Roxy yang begitu lemah, party pun memutuskan untuk kembali ke kota. Semua orang pun nampak begitu senang melihat Roxy masih baik-baik saja. Roxy pun harus beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan staminanya. Setelah kondisinya pulih, Roxy menemui member partinya dan mengucapkan terima kasih. Namun Paul lebih menyarankan Roxy untuk berterima kasih pada Rudeus karena sebenarnya Rudeuslah yang berhasil membawa Roxy kembali. Tentu saja Roxy kembali berterima kasih pada Rudeus. Rudeus pun tidak masalah, karena memang itu adalah hal yang harus dilakukannya. Setelah sekian lama tidak bertemu, Roxy nampak begitu kaku ngobrol dengan Rudeus. Disinilah Rudeus berharap Roxy memanggilnya dengan nama Rudy saja. Bagaimanapun juga Roxy Migur dia tetaplah guru yang sangat dihormati oleh Rudeus. Sesaat kemudian Giz menyarankan agar party ini segera kembali ke labirin dalam waktu 3 hari lagi. Giz juga berkata kalau Roxy harus kembali ke labirin agar tidak terkena semacam kutukan yang membuatnya tidak bisa masuk ke dalam labirin selamanya. Paul pun menyetujui usulan Giz dan meminta semuanya bersiap dalam waktu 3 hari lagi. Paul juga menyerahkan buku labirin teleportasi milik Rudeus kepada Roxy untuk dipelajari. Singkat cerita, semuanya pun kembali ke labirin dan berhasil memasuki lantai 4. Kali ini musuh yang muncul jauh lebih kuat dan sulit dikalahkan. Namun dengan kerjasama yang begitu baik, 2 monster kesatria kelas A berhasil dikalahkan dengan begitu mudah. Dibutuhkan waktu yang lama untuk menaklukkan sebuah lantai labirin. Selain itu semuanya juga harus berhati-hati agar tidak ada member yang terjebak seperti kasus Roxy sebelumnya. Walau lantai 4 bisa dimasuki dengan mudah, namun di dalamnya banyak sekali lingkaran sihir teleportasi. Semuanya pun mau tidak mau harus menjelajahi satu demi satu lingkaran sihir tersebut demi menemukan Zenith. Akhirnya semuanya pun tiba di dalam ruangan Guardian, di mana di ruangan tersebut terdapat 3 lingkaran sihir sekaligus. Giz pun memastikan bahwa penulis buku labirin teleportasi masih belum bisa menaklukkan ruangan ini. Party pun tidak berani mengambil langkah karena salah satu dari 2 lingkaran sihir itu adalah jebakan. Rudeus pun meminta waktu pada ayahnya untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Sayangnya, walau sudah melihat ketiga lingkaran sihir itu, tapi Rudeus masih kesulitan mencari solusi. Saat itulah Paul datang dan meminta Rudeus tidak memaksakan diri. Rudeus cukup yakin kalau ruangan ini bukanlah akhir dari lantai 4 dan bisa jadi masih ada rute lain yang harus dilewati. Namun Paul langsung menyanggahnya tanpa memberikan dasar yang bisa dipahami. Tanpa diduga Rudeus malah teringat sesuatu yang begitu penting.
di mana dia merasa pernah melihat pola ruangan ini di tempat lain. Ya, tempat ini sangat mirip dengan reruntuhan lingkaran sihir teleportasi yang sebelumnya digunakan Rudeus dan Elinalise menuju benua ini. Melihat kejanggalan yang ada, Rudeus lantas meminta Gis untuk memeriksa lantai di ruangan ini. Tanpa banyak bertanya, Gis pun memeriksa setiap jengkal lantai dengan gagang belatinya. Dan benar saja, dia sungguh tidak menyangka kalau di lantai ini terdapat sebuah rongga. Tanpa basa-basi, Rudeus langsung menghancurkan lantai dan menemukan sebuah tangga rahasia di bawah tanah. Semuanya pun sangat senang dan memberikan pujian pada Rudeus. Namun anehnya, di dalam ruangan bawah tanah itu terdapat satu lingkaran sihir teleportasi yang begitu unik. Warnanya merah muda menyala dan sangat berbeda dengan lingkaran sihir teleportasi yang umum ditemui. Sebenarnya Gis sudah memberikan saran pada Paul untuk kembali karena masih banyak waktu tersisa untuk persiapan. Namun Paul sebagai leader party ini tetap ingin melangkahkan kakinya memasuki lingkaran sihir teleportasi. Semua member pun bersiap-siap dan memeriksa kondisi masing-masing. Setelah persiapan dirasa sudah sempurna, semua orang lantas memasuki portal misterius itu bersama-sama. Lingkaran sihir itu pun mengantarkan 6 orang tersebut menuju sebuah ruangan yang begitu besar. Di setiap sudut ruangan terlihat ornamen bangunan yang begitu berbeda dari ruangan-ruangan labirin pada umumnya. Namun setelah melangkah beberapa saat, semuanya nampak terkejut melihat sosok monster mengerikan yang terjaga di hadapan mereka. Dia adalah Hydra, monster ular legendaris berkepala 9 yang sangat buas. Lebih parahnya lagi, di belakang monster itu terdapat sosok Zenith yang dibekukan di dalam batu es abadi. Tentu saja Paul langsung bergerak dan menyerang monster itu dengan penuh amarah. Seluruh member pun tidak tinggal diam dan segera membantu Paul dengan segenap kekuatan penuh. Sayangnya monster itu memiliki barrier yang sulit ditembus ketika Rudeus dan Roxy menyerangnya dengan sihir es dan api dari jarak jauh. Serangan sihir Talhen pun tidak berguna, dan hal ini membuat semuanya semakin yakin kalau Hydra sangat kebal dari serangan sihir. Parahnya, walau Paul sudah memenggal 2 kepala Hydra, namun kepalanya itu bisa memulihkan diri kembali dan seakan tidak terjadi apa-apa. Pun demikian, Paul tetap melesat untuk kembali mendaratkan serangan mengerikannya pada Hydra. Disinilah Talhen meminta Gis untuk segera menghentikan Paul. Tentu saja Gis langsung berlari dan melemparkan bom asapnya untuk mengelabuhi Hydra. Dia lantas menahan Paul sembari memintanya untuk segera mundur karena kondisi saat ini benar-benar sangat buruk. Sayangnya Paul tetap saja ngotot dan tidak mau mundur sama sekali. Untungnya Elinalise segera membantu Gis dan berhasil membujuk Paul untuk segera kembali. Dengan bantuan sihir pengelabuhan Rudeus, semuanya pun segera kabur menggunakan lingkaran sihir teleportasi. Sekembalinya di lantai sebelumnya, Paul nampak begitu depresi walau sudah berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia juga agak kecewa dengan sikap Rudeus yang tidak meyakini kalau Zenith masih hidup. Paul sangat geram melihat Rudeus bisa bersikap setenang ini, bahkan setelah melihat ibunya sendiri terkekang di dalam kristal es. Di dalam hati kecilnya, Rudeus sendiri tidak menyangkal pernyataan Paul. Bagi Rudeus, Zenith bukanlah sosok ibu, tapi lebih seperti sosok orang lain yang hidup bersama dalam satu atap. Sudah hampir 10 tahun sejak dia berpisah dengan Zenith. Dia pun berusaha menenangkan ayahnya untuk memahami situasi yang terjadi saat ini. Namun demikian, Paul masih saja menekan Rudeus terus-terusan. Untungnya saat itu Gis segera menghentikan perseteruan ini dan meminta semuanya tetap tenang. Semuanya pun duduk bersama dan saling berdiskusi untuk mencari solusi. Menurut Roxy, kristalisasi yang membelenggu Zenith masih bisa diatasi. Selain itu, Elinalise berkata kalau dia pernah mengalami kasus serupa dengan yang dialami Zenith saat ini. Elinalise pun cukup yakin kalau Zenith masih hidup. Jadi masalah utamanya hanyalah monster penjaganya itu saja. Walau sudah memiliki pengalaman tinggi dalam berpetualang, namun Elinalise mengakui kalau dia belum pernah menemui monster seperti itu. Melihat ciri-ciri pada monster tersebut, Talhen pun meyakini kalau Hydra itu merupakan Manatith Hydra yang terkenal sangat merepotkan. Roxy kemudian menjelaskan bahwa Manatith Hydra adalah naga iblis yang seluruh sisiknya bisa menyerap energi sihir.
Di sini Rudeus kemudian berkata kalau leher Hydra tidak akan bisa beregenerasi jika dibakar api. Ini merupakan kisah Hercules dari mitologi Yunani kuno dari kehidupan Rudeus sebelumnya. Namun ini hanyalah mitos yang tingkat kebenarannya masih tidak jelas. Pun demikian semuanya nampak setuju untuk mencoba cara tersebut. Paul pun sangat berterima kasih pada semua member yang banyak membantunya selama ini. Dia pun kembali memohon dan meminta bantuan pada semuanya untuk bersama-sama menyelamatkan Zenith. Semuanya pun tidak mengapa dan sama sekali tidak terbebani. Jelas saja hal ini benar-benar membuat Paul begitu terharu. Paul lantas memuji kehebatan Rudeus yang bisa memberikan banyak kontribusi terbaik pada tim ini. Lelaki itu merasa bodoh karena tidak bisa tenang seperti Rudeus. Dia juga merasa payah karena tidak bisa memberikan satupun ide penting. Yang bisa dilakukannya hanyalah menerjang dan menyerang tanpa perhitungan. Dia benar-benar menyesal karena tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi Rudeus. Namun Paul hanya ingin berpesan agar Rudeus berani menyelamatkan ibunya walau harus tewas di medan laga. Rudeus pun segera menjawab tantangan ayahnya itu dengan sikap yang tegas. Setelah memantapkan tekad, Paul kembali memimpin partinya untuk kembali menghadapi Manatid Hydra. Tanpa membuang waktu, Paul langsung memenggal kepala Hydra dengan pedang kembarnya. Sayangnya serangan api Rudeus masih tidak bisa menjangkau monster itu. Dia pun terpaksa maju lebih dekat untuk membakar leher Hydra. Ketika ada kesempatan, Rudeus langsung membakar dua leher Hydra yang sebelumnya telah ditebas Paul. Ternyata setelah dibakar, leher Hydra memang tidak bisa beregenerasi ke bentuknya semula. Semuanya pun terus bertarung sesuai dengan strategi yang direncanakan. Paul memenggal kepala Hydra. Rudeus membakar leher monster dengan teknik sihirnya. Elinalisa memberikan perlindungan pada Rudeus. Talhen dan Roxy memberikan support serangan serta healing pada yang lainnya. Sementara Gis menunggu di belakang sembari memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Si Hydra pun berusaha menghancurkan lehernya sendiri untuk beregenerasi. Namun Elinalisa dan Roxy tidak membiarkan hal itu terjadi dengan melepaskan sihir es dan api. Ketika leher Hydra hanya menyisakan 3, monster tersebut lantas menyemburkan api dengan kekuatan yang begitu kuat. Semua orang pun berkumpul di dekat Rudeus, di mana pemuda tersebut mengeluarkan barrier sihir air yang begitu besar. Adu kekuatan api dan air pun terjadi, di mana pada akhirnya Hydra kehabisan tenaganya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Paul kembali melesat dan memenggal dua kepala Hydra tanpa ada kesulitan. Sementara itu Rudeus kembali melemparkan api kuat untuk membakar kedua leher monster itu. Kini Manatid Hydra hanya menyisakan satu kepala terakhir dan hal ini membuat Rudeus cukup terlena. Paul pun segera menyelamatkan Rudeus dari gempuran leher Hydra tidak berkepala. Namun kepala terakhir Hydra itu memang menargetkan Rudeus yang berdiri tanpa perlindungan. Jelas saja Paul berusaha bergerak secepatnya untuk menyelamatkan putra pertamanya itu. Paul pun menendang Rudeus dengan cukup keras dan merelakan dirinya sendiri diterjang Hydra. Saat menyadari kalau kepala Hydra ada di dekatnya, Rudeus pun secara refleks menghancurkan mata monster besar tersebut dan melepaskan sihir batu tajamnya. Hal ini sontak membuat Hydra menjerit kesakitan. Sayangnya serangan kuat tersebut justru membuat tangan kiri Rudeus terputus begitu saja. Roxy pun segera membantu dengan melemparkan sihir apinya hingga membakar seluruh tubuh si Manatid Hydra. Rudeus lantas merapalkan sihir penyembuhan terkuatnya untuk menyembuhkan lukanya. Namun tetap saja dia harus merelakan tangan kirinya tidak kembali. Awalnya Rudeus mengira kalau dirinya hebat karena hanya kehilangan tangan kirinya saja dalam melawan monster kelas S. Namun kesombongannya langsung hancur seketika begitu menyaksikan Paul telah meregang nyawa di hadapannya. Paul benar-benar telah meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan Rudeus. Walau sudah meninggal tapi dia terlihat tersenyum seolah puas menyelamatkan putranya. Sesaat kemudian batu kristal es yang membelenggu Zenith langsung hancur seketika. Semuanya pun berjalan pulang dalam kondisi yang begitu tegang dan sunyi. Di sini tidak ada satupun orang yang berani berbicara. Sekembalinya di penginapan, semuanya cukup senang melihat Zenith berhasil diselamatkan. Namun kesenangan itu hanya sesaat, karena setelahnya mereka menangis dan meraung-raung karena Paul telah tiada.
Masih sangat jelas diingatan Rudeus kalau Paul telah pergi untuk selama-lamanya. Setelah 4 hari berlalu pasca insiden di labirin, tanpa diduga Zenith mulai sadarkan diri. Rudeus pun cukup senang melihat ibunya telah kembali. Namun disinilah muncul masalah baru, di mana Zenith tidak bisa berbicara dan nampak kehilangan seluruh ingatannya. Sin pun kembali di dunia asal Rudeus, di mana kala itu dia melihat kedua orang tuanya tengah serius berbicara satu sama lain. Di dalam hati kecilnya dia bertanya-tanya, apakah sebenarnya kedua orang tuanya itu peduli kepadanya? Rudeus dari dunia lain itu nampak terus mematung sembari memandangi kedua orang tuanya dengan tatapan kosong. Yang pasti lelaki itu tidak mencintai kedua orang tuanya sama sekali. Dan yang lebih parah lagi, dia bahkan tidak bisa merasakan kesedihan ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Rudeus pun berlalu, namun setelahnya dia tersadar kembali sambil memangku pedang ayahnya. Rudeus masih tidak bisa menerima mengapa Paul lebih memilih menyelamatkannya. Padahal jelas-jelas ada Zenith, Lilia, Norn, dan Aisyah yang menjadi tanggung jawabnya Paul. Rudeus begitu bingung dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda itu pun tidak kuasa menahan air matanya ketika mengingat pesan Paul yang selalu saja membanggakannya. Hal ini begitu ironis, karena Rudeus sendiri tidak pernah memposisikan dirinya sebagai anaknya Paul. Dia pun menyesal setelah menyadari bahwa Paul memang adalah ayahnya. Ketika Rudeus sangat terpuruk, tanpa diduga Roxy datang dan berusaha menghiburnya dengan mengajak jalan-jalan berkeliling kota. Namun Rudeus tidak mau karena saat ini memang bukan saat yang tepat untuk melakukan hal itu. Roxy turut berdukacita atas kejadian yang menimpa Paul dan Zenith. Bagaimanapun juga gadis itu masih mengingat dengan jelas kebaikan keduanya dan hal itu merupakan kenangan terindah di sepanjang kehidupannya. Roxy pun terus berusaha untuk menghibur dan menguatkan Rudeus. Walau Rudeus sendiri begitu marah ketika gadis itu seolah-olah memahami kesedihannya. Namun Roxy tidak mau menyerah hingga pada akhirnya Rudeus bisa menenangkan diri. Roxy selalu berharap agar Rudeus semakin kuat untuk menjaga keluarganya di masa depan. Jika Paul masih hidup, mungkin dia akan meminta Rudeus untuk melakukan hal yang sama. Rudeus pun sangat berterima kasih atas masukan dan saran Roxy. Hingga saat ini kondisi Zenith masih tidak ada perkembangan yang berarti. Lilia menjelaskan bahwa Zenith sepertinya tidak mengingat apapun. Tapi anehnya kondisi tubuh Zenith nampak begitu sehat dan tidak ada gejala yang aneh. Lilia melanjutkan, nampaknya Zenith mengalami dampak magis karena terlalu lama terjebak di dalam kristal sihir. Sayangnya, penyakit ini sepertinya begitu mustahil untuk disembuhkan. Pun demikian Lilia berjanji akan merawat Zenith dengan sangat baik. Demikian juga dengan Rudeus, di mana dia akan berusaha melakukan apapun yang dia bisa demi keluarganya. Pemuda itu pun mengajak Lilia pulang ke tempat keluarganya yang seharusnya berada. Seluruh rombongan pun memulai perjalanan kembali melalui padang pasir yang sangat luas. Ketika hari berganti malam, seluruh rombongan berhenti untuk beristirahat. Di dalam hati kecilnya, Rudeus ingin mengatakan secara gamblang bahwa dia mencintai Roxy. Jika disuruh memilih antara Sylvie dan Roxy, Rudeus benar-benar tidak bisa menjawabnya. Dia pun bimbang dengan kondisi ini, padahal dia sudah berjanji setia pada Sylvie dan tidak ingin mengkhianati istrinya itu. Rudeus lantas mengatakan pada Roxy bahwa dia sudah menikah dan hendak memiliki seorang anak. Dia merasa tidak nyaman jika Roxy mendekatinya. Namun Roxy tidak terkejut karena dia sudah mengetahui hal ini dari semua orang. Gadis itu hanya akan menjadi tangan kiri Rudeus saja dalam perjalanan ini. Jika sampai di tujuan, Roxy meminta Rudeus untuk menyayangi istrinya dengan sepenuh hati. Sebenarnya Rudeus ingin sekali membalas kebaikan Roxy. Apalagi sebelumnya Roxy sanggup menghilangkan kegundahan hati Rudeus. Disinilah Roxy meminta Rudeus untuk sekedar mendengarkan curahan hatinya. Gadis itu mengungkapkan kalau dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Rudeus, tepatnya ketika Rudeus menyelamatkannya di labirin. Roxy pun jadi malu dan salah tingkah ketika memandangi wajah Rudeus. Dia cukup sadar kalau tindakannya itu sebenarnya tidak boleh. Walau Rudeus terpuruk,
Roxy begitu yakin kalau istrinya Rudeus pasti akan berusaha membuat Rudeus bangkit kembali. Tapi tetap saja, saat ini hanya Roxy lah yang ada di sini membantu Rudeus, bukan orang lain lagi. Roxy pun menangis sembari mengungkapkan cintanya pada Rudeus. Ketika Rudeus mulai bingung dengan apa yang harus dilakukannya, disitulah Roxy meminta Rudeus untuk bersikap tenang tanpa melakukan apapun. Pada keesokan harinya, semua orang nampak begitu kaget karena mereka telah tiba di hutan dekat kota Sharia. Rudeus pun memohon agar semua orang merahasiakan hal penting ini agar tidak bocor pada siapapun. Saat beristirahat di tengah perjalanan malam itu, Elina Lisa meminta Rudeus untuk menikahi Roxy. Jelas saja Rudeus agak kaget mendengar Elina Lisa berkata demikian. Elina Lisa pun melanjutkan bahwa hanya dirinya lah yang bisa mengatakan hal ini pada Rudeus. Sejujurnya wanita itu merasa kasihan dengan kondisi Roxy saat ini. Hanya karena momen yang kurang pas, Roxy harus mundur secara teratur dari Rudeus. Meski hanya sedikit, namun Elina Lisa berharap agar Roxy bisa bahagia. Rudeus sendiri sebenarnya ingin membahagiakan Roxy. Tapi gagasan itu jadi terlalu egois karena dia telah menikah dan hendak memiliki momongan dengan Sylvie. Elina Lisa pun hanya meyakini kalau Rudeus pasti bisa memberikan cinta yang sama baik pada Sylvie ataupun Roxy. Memang tidak bisa dipungkiri kalau Rudeus mencintai keduanya. Tapi jika perjalanan ini berakhir begini, Sylvie pasti akan kecewa. Meski demikian, Rudeus ingin sekali membuat keduanya bahagia. Elina Lisa pun beranjak dan meminta Rudeus berkata yang sejujurnya pada Roxy. Sedetik kemudian Roxy mendatangi Rudeus. Meski begitu canggung berkata-kata, tapi pada akhirnya Rudeus mengungkapkan bahwa dia juga mencintai Roxy. Oleh karena itulah Rudeus ingin Roxy memiliki nama Greyrat di belakang nama aslinya. Roxy yang awalnya bingung seketika nampak terkejut mendengarkan keseriusan Rudeus. Roxy pun senang, tapi dia meminta Rudeus untuk bertanya dan meminta persetujuan pada istrinya dulu. Tentu saja Rudeus dengan serius akan menyampaikan hal ini pada istrinya nanti. Pada keesokan paginya, Rudeus segera berlari kencang ketika hampir mendekati rumahnya. Rudeus mengingat pesan Dewa Manusia, di mana dia akan menyesal jika memaksa pergi ke Begarit. Setelah kepergian Paul, Rudeus begitu mengkhawatirkan kondisi istrinya. Dia lantas mendobrak pintu rumah untuk mencari keberadaan anggota keluarganya. Kekhawatirannya pun semakin memuncak ketika dia tidak menemukan satu orang pun di dalam rumahnya. Tanpa diduga saat itu Aisyah telah lewat setelah membersihkan salah satu kamar. Rudeus pun segera menanyai Aisyah tentang kondisi Sylvie dan Norn. Disitulah secara tiba-tiba Sylvie muncul di depan pintu masuk sembari membawa kayu bakar. Dengan serius Rudeus bertanya apakah Sylvie baik-baik saja. Tidak hanya itu, dia juga menanyakan bagaimana kondisi semua orang termasuk Linia ataupun Zanoba. Setelah mendapatkan jawaban bahwa semuanya dalam keadaan sehat, Rudeus pun benar-benar sangat bersyukur. Saat itu semua orang nampak duduk tenang di kursinya masing-masing. Sesaat kemudian Norn terlihat datang setelah dijemput oleh Aisyah. Awalnya gadis itu begitu bahagia melihat kehadiran semua orang di tempat ini. Namun setelah mendengar kabar kalau ayahnya telah tiada, kebahagiaan itu seketika berubah menjadi kesedihan yang begitu mendalam. Ketika Rudeus meletakkan seluruh barang peninggalan Paul di meja, saat itu juga Norn marah besar dan tidak menerima kenyataan kalau ayahnya telah gugur. Dia pun berniat menyalahkan Rudeus, tapi setelah melihat kakaknya itu kehilangan tangan kirinya, amarahnya tiba-tiba langsung mereda. Pun demikian Norn hanya bisa menangis sesenggukan saja. Setelah Rudeus menjelaskan seluruh detail ceritanya, Norn kembali memastikan apakah Rudeus sudah berusaha keras menolong Paul. Tentu saja Rudeus menjawab kalau dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Menyadari kalau tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Norn pun kembali menangis sejadi-jadinya. Setelah bisa menenangkan diri, Norn meminta agar pedang hitam peninggalan Paul diberikan kepadanya. Tentu saja Rudeus langsung memberikannya. Hanya saja Norn tidak boleh memakainya sembarangan sebelum memiliki kesiapan hati untuk melindungi apa yang penting baginya. Disinilah semuanya begitu kaget melihat Zenith bergerak sendiri dan mengambil armor sarung tangan peninggalan Paul. Rudeus pun menyampaikan pada Sylvie
bahwa Zenith akan tinggal di rumah ini dan akan dirawat oleh Lilia secara intens. Tentu saja Sylvie tidak masalah dengan hal tersebut. Elina, Lisa, Gift, dan yang lainnya pun segera pergi untuk mencari penginapan. Intinya mereka tidak ingin merepotkan Rudeus walau tinggal sementara di rumahnya. Sebelum pergi, Elina Lisa meminta maaf pada Rudeus karena tidak berhasil membawa semua orang kembali dengan selamat. Setelah itu wanita tersebut berkata pada Sylvie kalau Rudeus sangat amat mencintainya. Ketika semua orang telah berlalu, Rudeus langsung mengajak Sylvie untuk membicarakan hal yang begitu penting. Tentu saja Sylvie akan mendengarkan dengan seksama apa yang hendak disampaikan suaminya itu. Di dalam rumah, tanpa basa-basi, Rudeus langsung mengutarakan bahwa dia berniat untuk meminang Roxy sebagai istri keduanya. Sylvie pun terkejut dan langsung diam 1000 bahasa. Norn pun tidak mengerti, dan dia ingin memastikan apa maksud Rudeus. Rudeus pun menjelaskan alasan penting mengapa dia harus menikahi Roxy. Bagaimanapun juga, Roxy telah menyelamatkannya dari keterpurukan pasca meninggalnya Paul. Rudeus lantas meminta maaf pada Sylvie atas hal ini. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji untuk setia. Sylvie pun masih diam, tapi Norn masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Gadis itu pun berceramah dan mengatakan tentang beratnya perjuangan Sylvie dalam menunggu Rudeus kembali. Rudeus sendiri begitu tertekan mendengar amukan Norn. Norn sudah menerima kematian Paul karena musibah itu memang tidak bisa dihindari. Dia juga tidak mau menyalahkan Rudeus karena kakaknya itu sudah berusaha keras hingga kehilangan tangan kirinya. Tapi dia sangat tidak terima jika Rudeus memanfaatkan kesempatan ini untuk meminang wanita lain. Tidak hanya Rudeus, Norn juga memarahi Roxy karena sudah bertindak kelewatan dalam mencampuri rumah tangga orang. Roxy sendiri benar-benar menyadari posisinya, di mana tindakannya itu memang salah besar. Dia pun meminta maaf sambil berlalu meninggalkan semua orang. Rudeus sungguh tidak menyangka kalau masalahnya akan jadi serumit ini. Dia tidak ingin membiarkan Roxy pergi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ketika Rudeus hendak menghentikan gadis itu, tanpa diduga Sylvie segera berdiri dan menghentikan langkah Roxy. Sylvie meminta maaf pada Norn karena sudah berusaha membelanya. Di hadapan Roxy, Sylvie mengungkapkan kalau sebenarnya dia cukup bingung. Sylvie memahami kalau Roxy telah menyelamatkan Rudeus dari keterpurukan. Jika dalam posisi itu, mungkin Sylvie juga akan melakukan hal yang sama seperti Roxy. Sylvie sendiri sudah merasa kalau waktu ini akan tiba. Sedari awal dia mengetahui kalau Roxy sangat mencintai Rudeus. Hal ini sangat terlihat jelas dari wajah Roxy saat memandang Rudeus. Selain itu, Rudeus sudah sering bercerita pada Sylvie mengenai Roxy yang begitu dihormatinya. Walau sempat cemburu karena Roxy adalah orang yang hebat di mata Rudeus, tapi kini Sylvie tidak merasa begitu setelah bertemu Roxy secara langsung. Rasa cemburu Sylvie seketika menghilang karena Roxy ternyata tidak ada beda dengan dirinya. Jadi meski Norn menolak Roxy dengan kasar, tapi Sylvie akan menerima Roxy menjadi bagian dari keluarga ini. Tentu saja fakta ini membuat Roxy begitu terharu hingga air matanya menetes. Sylvie pun menjabat tangan Roxy sembari mengajaknya untuk mendampingi Rudeus bersama-sama. Pada keesokan harinya, Norn berlatih pedang melawan Rudeus. Bagaimanapun juga, Norn terlihat masih tidak terima dengan keputusan Rudeus meminang Roxy. Dia pun mengayunkan pedangnya dengan kuat pada kakaknya itu. Sylvie lantas menasehati Norn untuk tidak berkata kasar pada Rudeus. Ditambah lagi ayahnya sendiri juga memiliki 2 orang istri. Gadis itu pun memahami bahwa perkataan Sylvie memang benar adanya. Di tengah lebatnya gempuran salju malam itu, anak Rudeus pun terlahir ke dunia. Sylvie sangat bersyukur melihat rambut bayinya tidak berwarna hijau. Rudeus sendiri sangat berterima kasih karena Sylvie telah berusaha. Saat menggendong anaknya sendiri, tanpa sadar air mata Rudeus menetes begitu saja. Dia pun sesenggukan karena tidak kuasa menerima nikmat yang begitu mendalam. Pada suatu ketika, Rudeus terlihat mengunjungi makam ayahnya. Di depan makam itu, Rudeus bercengkrama seolah Paul masih hidup. Dia bercerita mengenai putrinya yang telah lahir dan kini dia menjadi seorang ayah. Rudeus sangat berterima kasih karena Paul telah menyelamatkannya.
Berkat pengorbanan Paul itu, kini Rudeus bisa memeluk anaknya. Rudeus pun memutuskan untuk memberikan nama Lucy Greyrat pada anaknya itu. Dia juga bercerita kalau Roxy telah menjadi istrinya. Setidaknya dia merasa sudah menyamai Paul dalam masalah ini. Walau dulu Rudeus tidak pernah menghadapi Paul dengan benar sebagai seorang putra, namun kini dia berniat untuk menjadi putra Paul Greyrat yang sebenarnya. Dia harus menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta lebih dewasa dalam menghadapi sesuatu. Rudeus pun berjanji akan berusaha lebih keras untuk melindungi semua hal yang ditinggalkan Paul. Saat berpamitan pergi, hembusan angin mendorong Rudeus dengan begitu lembut, seolah Paul Greyrat telah memberikan restu pada putra sulungnya itu. Kehidupan pun terus berjalan. Banyak hal yang telah terjadi, baik itu menyedihkan ataupun membahagiakan. Namun ini bukanlah akhir cerita, karena Rudeus masih akan melanjutkan hidupnya dengan serius. Bagaimanapun juga dia tidak ingin menyesali apapun, hingga pada akhirnya dia menutup mata untuk selama-lamanya.